Daerah pesisir Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Penurunan permukaan tanah, kenaikan permukaan laut, dan banjirop menjadi masalah besar bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta. Untuk menanggulangi luapan air, pemerintah daerah dan pusat telah membangun sejumlah tanggul raksasa atau giant sea wall. Namun apakah tanggul cukup untuk menjadi solusi atau punya dampak negatif bagi warga yang tinggal di daerah pesisir? Berikut sisi kota. Beberapa kawasan di pesisir Jakarta terdampak oleh banjirop dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat membangun tanggul. Seperti ada tanggul yang ada di belakang saya ini di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Nah, menariknya jika Anda mengintip apa yang ada di balik tanggul belakang saya ini, sebenarnya permukaan air laut sudah sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari beberapa atap rumah warga yang lokasinya berada di seberang tanggul. Pada November 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat ada 3 RT di Jakarta Utara yang terendam banjirop. Banjirop merupakan fenomena pasang maksimum air laut yang menyebabkan banjir di pesisir. Tak hanya itu, masalah land subsidence atau penurunan permukaan tanah juga menghantui pesisir Jakarta. Penelitian terbaru Institut Teknologi Bandung mencatat Jakarta Utara telah tenggelam 2,5 cm dan mengalami penurunan sekitar 25 cm per tahun. Pembangunan tanggul menjadi salah satu langkah penanggulangan berbagai masalah di pesisir Jakarta tersebut. Di Kelurahan Penjaringan, panjang tanggul Muara Baru mencapai hampir 3.500 meter. Tanggul tersebut membentang dari Jalan Kakap Muara Baru hingga Jalan Pasar Ikan di luar Batang. Dengan adanya tanggul NCICD ini, aktivitas masyarakat sehari-hari berjalan normal seperti biasa. Sebelum ada tanggul ini ya, dulu itu hampir setiap hari, awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan itu kita mengalami dampak dari banjirop gitu. Berbagai perbaikan dan penambahan ketinggian tanggul tersebut rutin dilakukan agar air laut tidak meluap saat hujan atau saat pasang laut sedang tinggi. Sebenarnya emang harus diupdate, seperti tanggul tahun 2007 diupdate tahun 2009 diupdate tahun 2014 hingga saat ini. Kemungkinan kan bangunan ini kan diprediksi kalau kita melihat usia proyeknya mungkin 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Kita nggak tahu nanti ke depan iklim itu seperti apa, seperti itu Kak. Emang selalu harus di-upgrade gitu. Tak hanya di Jakarta, fenomena land subsidence dan banjirop terjadi di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Saat ini pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu. Segera kita percepat pembangunan giant sea wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar. Namun, efektivitas jangka panjang giant sea wall masih harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Karena berpotensi menciptakan masalah baru yang lebih besar di masa depan. Nah, saya membayangkan kalau dibangun dari Jakarta sampai Gresik, itu kan di sepanjang Pantura itu kan banyak juga komunitas-komunitas nelayan ya. Nah, ini bagaimana ini ya? Jadi ada aspek sosialnya juga yang perlu diperhatikan pemerintah kalau menurut saya ya. Aspek ekonomi jelas ya, akan mempengaruhi lah.
Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, itu ya biasa kan. Giant Seawall yang telah masuk proyek strategis nasional tersebut diperkirakan akan memakan anggaran hingga 700 triliun rupiah. Karmel Mursalim, Indra Raharja, Jakarta.